lama ngarepin nanti ada orang lain yang ngambil. Ternyata nggak pernah ada orang lain yang ngambil gitu. Di Kebumen, Jawa Tengah. Jadi nanti nggak boleh lagi ada janda nggak punya rumah. Rumahnya dibangunin, standarnya jangan 20 juta. Kenapa saya nggak setuju rumah rakyat miskin standarnya 20 juta? Kenapa saya nggak setuju kloset orang kaya harganya 150 juta? Jam tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Baru tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Ya sebenarnya kalau ngitung uang pajak kayak sekarang yang dipakai buat MBG satu hari itu berapa triliun, ya banyak banget uang itu gitu. Kayaknya bisa deh kalau dibuat ini, atau kayaknya bisa deh kalau kayak gini. Tapi ya udahlah, itu kan program pemerintah yang sekarang. Tapi kayak maksudnya kalau mau bilang gitu, ya uang pajak rakyat itu ternyata banyak juga gitu. Ya belum lagi kan banyak hutang juga sih Indonesia ya, sampai berapa 8.000 triliun atau berapa. Himbauan dan seruan bagi seluruh fans dan pendukung Bapak Aing dan yang mengatasnamakan anak Bapak Aing, tolong jaga kontrol emosi kalian. Sekarang lagi ada seseorang yang bilang katanya fans dan pendukung Bapak Aing itu suka menghina secara personal. Saya jawab sekarang, apabila fans atau pendukung Bapak Aing ada yang suka menghina secara personal, Bapak Aing pasti langsung turun tangan dan langsung akan memberikan sanksi. Dan Bapak Aing pun tidak akan pernah pilih kasih. Himbauan dan seruan bagi seluruh fans dan ya sebenarnya secara bahasa personal itu ya ada beberapa orang yang personal terhadap Kang Deddy dengan ngomongin ya tidak ke kebijakan dan lain, itu emang ada juga yang muji Kang Deddy tapi ya mujinya aja, tapi nggak ada apa. Tapi ya namanya orang suka kan, kadang suka kan nggak terlalu spesifik alasan apa, tapi ketika sesuatu itu kok masuk ke dalam hatinya kayak wah ini bagus, ya udah gitu. Tapi ya memang pada akhirnya ya Kang Deddy Mulyadi ya manusia, ya semuanya manusia lah gitu. Tapi ya setuju, tapi Kang Deddy memang jarang ngurusin orang yang ngomongin beliau secara personal juga sih. Walaupun sebelumnya ada ya Bapak Sugeng yang dibawa ke RSJ, tapi kan itu karena sakit. Beliau ngurusin itu karena Pak Sugeng itu sakit gitu. Ya mungkin kalau ada yang personal dan dia sakit jiwa ya mungkin bakal diurus juga. Cuma kan nggak tahu juga nih. Ya. Saya idola Bapak, Oh Pak. iya, di mana sekolahnya? SDN 63. Oh sekarang nggak sekolah? Lagi kontrol kan tadi. Oh sakit apa? Kanker darah. Ya Allah ya Rabbi, kanker darah. Kemonya berapa kali? Sebulan sekali, Pak. Enggak, maksudnya tiap bulan terus kemo? Enggak, udah beres kemonya. Udah selesai Tadi kemonya? 5. Tadi 4. Selama ini biaya kemonya dari mana? Dari bagian ini. Cara penampilan ibu bersih, berarti ibu rumahnya bersih itu saya lihat. Amin. Kan biasanya rezekinya suka beda. Anaknya kena kanker darah, ibu tidak ngeluh-ngeluh, tidak teriak-teriak. Ibu hebat. Yang bapak ngangkutnya dari sini ke pabriknya sana, Iya, cuma 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kalau bapak ngangkutnya 1,5 kilo, udah bangun sendiri aja lah ya, jalannya. Siap, Pak. Ya kan? Bikin sendiri aja yang kapasitas itu. Nanti jalannya setelah dibangun dihibahkan ke Pemprov. Ya kan saya nggak ke bapak nggak pernah main-main saya. Bangunin jalan aja. 1,5 kilo kan gampang. Berapa 1,5 kilo nilainya? Lebih 25 M. Nah 25 M. Kemudian 25 M. Tapi kan jadi jalan bapak dipakai terus. Bersedia nggak? Ya, kita itu Ya udah bagi dua deh, setengahnya provinsi, setengahnya bapak. ya, Pak, ya. Mau nggak? Siapa?
Bisa? Bisa. Udah yang gini, jadi jalan kita bangun tetap yang 1,5 kilo dikeluarin, ya kan? Nah, mau dibangun sama Bapak biar dia bangun jalannya jauh lebih baik. Jadi tetap pakai jalan yang ada, cuman kita Iya, jalan yang Bapak lewati tetap Bapak pakai, ya kan? Tetapi Bapak bangun dengan kualitas standar mobil yang Bapak lewatin. siap. Bapak tadi ngelamun kenapa? Kiranya bangun jalan sendiri, Pak. bikin jalan sendiri, Pak. Kalau jalan yang ini gitu. Ya udah, proyeknya provinsi udah punya, Pak. Oh, Ya pakai kan? jalan yang ada ya. Oke. Provinsi sudah ada proyeknya, tetapi karena Bapaknya kualitas jalannya harus beda dengan proyek kita, yang alur ini kita adendum, kita pisahkan. Oh, siap, Biar siap, itu siap. digeser ke tempat lain yang masih jalur Siap, ini. siap. Bapak bangun 1,5 kilo jalan, ukuran kualitas Bapak, lebarnya juga bikin beda. Siap. Khusus. Siap. Jadi Bapak bisa ngomong kalau orang komplain jalannya punya saya. Oh, siap. Siap? Siap, Pak. Beres kan? Beres, Pak. Tetapi yang pembakaran tunggu-tunggu harus diakomodir di sini, dipindahin. Iya. Nggak boleh lagi di pinggir jalan. Kita jalan dulu. Setuju nggak Pak Wakil? Setuju, Bapak. Ngebul kan? Iya, tuh. Siapa? Udah ya, Bu ya. Jangan langsung. Gitu. Tapi satu lagi kepada warga dimanapun ya, di Kerawang dimanapun, kalau mau demo perusahaan harus konsisten. Demo perusahaan karena A, pelanggaran lingkungan, sampai kiamat nggak boleh mau diajak kompromi kalau lingkungannya tidak diperbaiki. Yang saya tidak mau itu demo perusahaan gubruk. Habis itu diajak negosiasi, selesai. Nggak boleh. Ya ini ya salah kayak gini nih. Mantep sih. Walaupun tadi agak bingung gitu, kayak dia kira kan pasti dalam PSBB, wah kalau saya mau bikin jalan sendiri saya harus buka lahannya harus bayar lagi, kemana juga nanti alur jalannya. Pusing. Padahal maksudnya adalah buat jalan di sepanjang jalan yang biasa dilewatin, supaya nanti proyek itu Pemprov bisa berpindah, jadi uang Pemprovnya bisa dialihkan ke yang lain karena udah dibuat jalan sama perusahaan ini gitu. Dia kayak ngelamun lama bisa. Waduh, kacau banget nih. Bapak ini nunjuk-nunjuk KDM nih. Jadi, dia ada lapak di trotoar nih. Mau dibongkar sama KDM dan diganti uang 5 juta, tapi nggak mau. Mau tetap di situ katanya. Dan pada akhirnya nunjuk-nunjuk KDM nih dan gak terima. Ada si Bapak, gimana sih? Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Iya. Jangan nunjuk-nunjuk. Jangan nunjuk-nunjuk, saya nggak bangun mal, Pak. Saya gubernur. Enggak, saya bukan begitu. Saya nggak bangun mal. Ya tanya sama yang bangunnya sama dia, bukan sama saya. Jangan nunjuk-nunjuk sama saya, Bapak. Iya, enggak. Nggak boleh gitu. Bukan nggak dikutak-katik. Ini haknya hak siapa? Saya nanya. Lah, hak rakyat. Enggak. Kalau nggak ada rakyat nggak jadi Pemda. Ngomongnya jangan begitu. Ini hak pejalan kaki, ini trotoar. Ini hak trotoar. Kalau hak rakyat, seluruh rakyat Bekasi bangun di sini. Iya, Nggak boleh ngaco, Pak. Dengan saya nggak boleh ngaco, Pak. Jadi bagaimana simpulannya? Kalau kalau ini trotoar, ini bukan hak Bapak bongkar. Apa itu? Udah. Belum. Kelar, Pak. Saya nanya, Bapak bangun di sini, alas haknya apa? Iya. Lah, Sertifikatnya atas nama Bapak? Nah, iya. Jadi waktu nih waktu SGC dibangun ini nanya. Iya. Ini sertifikatnya atas nama siapa? saya. Ini atas Bapak? Iya. Ini atas nama Bapak? Enggak ada sertifikat udah. Siapa ini? Ini punya siapa? Ya ini mah nggak punya pemerintah dah, pemerintah. Iya. Kita numpang di sini. Hanya Bapak numpang. Lah iya. Nah sekarang pemerintahnya mau tertibin. Ya iya. Ya kan? Ya, maksudnya Kalau yang punya lah udah nggak bisa mundur lagi, Pak. nggak bisa mundur lagi, geser nggak di sini. Nanti geser ke pasar. Iya, iya. Pasar kan akan kita mau renovasi. Iya, betul, Pak. Mohon maaf. Iya. Biasakan kalau yang salah jangan ngotot. Biasakan. Mungkin kalau pemimpin lain takut, saya enggak. Enggak, kalau yang salah jangan ngotot. Jangan suka pakai logika. Ini yang rakyat nggak bisa. Gitu loh. Nggak boleh begitu. Ini hak rakyat. Emang rakyat Bapak aja? Ya iya, kalau semua rakyat boleh, semua rakyat di sini boleh dong. Saya gini, Bapak minggir, saya minta rakyat yang lain di sini. Boleh. Kalau ada tempatnya mah. Boleh. Ya, makanya boleh ya. Asalkan Ya udah. kalau sudah salah jangan ngotot. Ya, gitu loh, jangan salah. Gitu biasakan. Ya. Pasar, bawa pasar. Apa? Nanti 1 bulan selesai. Mana tuh? Pasar itu kan? Saya kasih Bapak uang istirahat selama 1 bulan 5 juta. Ada saya lagi ngomong ada. Enggak. Saya punya kebiasaan begitu, ya kan? Istirahat sebelum dapat kios baru, ini dirapihin dulu. Kan Bapak harus makan di rumah. Nyari saya punya keahlian. Enggak mau Bapak dibantu kan? Enggak mau. Saya enggak mau. Oke, kalau nggak mau berarti tetap ini dibongkar karena ini mau dirapihin. Ya. Oke. Dibongkar.
saya ngotot mati saya sampai mati saya tahan. Sampai mati saya tahan. Tapi ya itu sih kita kadang gitu ya. Ya memang ya rumit lah. Tapi ya memang iya sih. Kebenaran nggak boleh kalah sama kebenaran tidak boleh kalah dengan kesalahan. Ya, kita hari ini memasuki sebuah area di mana area itu bisa jadi menjadi kontroversi, kemudian menimbulkan emosi karena pemahaman kita yang baru bisa memahami sebuah sistem yang sesungguhnya sistem itu memudahkan, bukan menyulitkan. Oke ya sebenarnya memang sistem itu dibuat supaya memudahkan. Cuma dalam perjalanannya yaitu tadi ada banyak. Jadi sebenarnya gimana ya? Saya sih tahu KDM itu pengennya kalau semua siswa bisa terdata, angka putus sekolah di Jawa Barat yang ada gede itu, waktu itu pernah saya buka kayaknya tahun lalu apa ya, angka putus sekolah di Jawa Barat itu berapa gitu, itu bisa terdata gitu. Jadi ada berapa sih sebenarnya di Jawa Barat ini jumlah putus sekolahnya gitu. Jadi dengan pemetaan, dengan apa, nah nanti kan bisa ketahuan ini kok ada anak berapa. Soalnya kan Kang Deddy kan sepanjang hari suka nemu itu anak, bahkan ya walaupun untuk kewenangan gubernur itu ya cuma SMA ya. Kalau SMP, SD itu masih di kabupaten. Apa sih namanya? Ya kabupaten ya. Yang di bawah kewenangan gubernur kan cuma yang SMA. Tapi ya beliau kan sering nemu itu anak-anak yang gak sekolah SD, yang ngamen, yang ngemis, yang dijual, bukan dijual ya gitulah. Gitu, aduh, gitu pokoknya. Sekarang udah geser. Cuma nanti mereka kasih aturan, jadi nggak boleh lewat di trotoar. nyimpen ini di jalan lagi. Oh iya. Dan kemudian kan kemarin sampahnya numpuk waktu keselamatan itu. Iya. Karena mungkin saya udah lewat, sekarang udah ini Iya. numpuk dan kemudian kan. Wih, Kang Deddy punya ini ada Mercedes. Iya, KDM ini merchandise. Ya pokoknya itu deh, topi KDM. Baru tahu. Jadi betul, Pak. Mohon maaf. Biasakan kalau yang salah jangan ngotot. Ya itu ya, biasakan yang salah jangan ngotot. Tapi permasalahannya kadang orang salah itu ngerasa bener, makanya dia ngotot. Contohnya orang yang ngutang, pas ditagih dia ngotot, saya nggak punya uang, saya susah. Ngerasa bener kan? Ya ada ya kayaknya nggak masuk sih, nggak pokoknya gitu. Bawa kemana ini? Mau dikirim ke pabrik mana? Pabrik? Ganu memang pakai pakan ayam. Kan buat bahan tuh, campuran tuh. Oh, bahan. Sopirnya mana? Saya, Pak. Ini J, mana Jet? Nomornya? Kasih tapi mobil Cirebon. Oh, Cirebon ya. Ceritanya gimana? Nggak ngantuk, Pak, tadinya. Ngantuk. Jam berapa? Kejadian jam 3. Kejadian jam 3. Mulai ngantuk dari jam 2 tuh. Kan kalau ditolong kan kalau tidur sembarangan kan bahaya ya. Bahaya. Terus akhirnya? Iya, mau ke rest ya 86 nih. Ngantuk dulu temu diuang. Mau berhenti nggak berani karena bahaya. Akhirnya jalan terus menuju rest area. Iya, Pak. Ngantuk, jadi langsung balik gini. Ini langsung balik gua berubur. Nah kalau kecelakaan gini, ini resiko siapa? Pasti supir Pak Sup kan ditalangin majikan. Oh, ditalangin majikan. Ini kerusakan mobil majikan. Kalau barang yang tanggung jawab siapa? Ya paling majikan sama yang punya barang, tapi saya sih tetap kena klaim. Kalau kayak gini kena klaimnya berapa? Nggak tahu paling sekitar Berapa ton yang jatuh? ya paling sekitar 5 juta 10 jutaan. Kaget kenapa tiba-tiba ada lagunya. Ya Kang Deddy ada beberapa juga sering ngebantuin orang yang di jalan, supir-supir. Kan ada dua hal yang terjadi kalau kita mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, kita akan dapat komen seperti ini. Yang kedua,
kita akan dapat komen seperti ini teman-teman ya. Terus mana komen yang lebih baik, mana yang lebih buruk? Sebetulnya teman-teman tidak ada komen yang lebih baik ataupun lebih buruk, karena dalam negara demokrasi, ini ruang demokrasi, semua boleh berbicara, semua boleh berpendapat dengan gaya. Tapi kayaknya kalau komentar kayak gitu nggak cuma harus KDM deh. Artis, politisi lain selain KDM kayaknya komentar seperti itu tadi akan ada kayak kalau cuma ngomong doang saya juga bisa. Itu nggak hanya KDM, kamu ngomentarin Pak Prabowo atau ngomentarin siapa misalnya artis Raditya Dika misalnya atau Panji Pragiwaksono atau siapalah itu stand up comedy, atau pemain film siapa gitu Jeffrey Nicole apalah, pasti ya komen kayak gitu pasti ada. Kamu juga buat film bisa nggak? Kamu acting juga nggak bisa, cuma bisa ngomong doang. Itu pasti ada kalau komentar yang mana tadi, yang ini nih. Yang ini nih, mana ulah daek ngomong sok punya ide, bilangin kalau cuma ngomong saya juga keluar. Nah ini mah komentar kayak gini mah nggak hanya KDM, siapapun juga kalau cuma ngomong masih bisa. Itu komentar yang umum lah kepada siapapun. Kalau cuma ngomong masih juga bisa, anak SD juga bisa, anak kemarin sore juga bisa, itu umum. Ada betulnya sebagai manusia wajar melakukan kesalahan. Kali ini KDM agak salah dalam mengambil keputusan, tapi ke belakang keputusannya cukup bagus, belum ada blunder. Ya kalau ini bahas yang ke belakang, memuji yang ke belakang, tapi menyalahkan yang sekarang. Maksudnya ya ada beberapa, ya menurut saya sah-sah aja, kayak kecewa dengan KDM itu nggak ada masalah. Kecewa, mengkritik, memberikan pendapat. Nah balik lagi seperti yang Mas ini bilang ya, Mas Ardi Ramdhani bilang, ya negara ini demokrasi, jadi ya udah nggak masalah. Lebih baik ataupun lebih buruk, karena dalam negara demokrasi, ini ruang demokrasi, semua boleh berbicara, semua boleh berpendapat dengan gaya dan cara masing-masing, asalkan tidak menghina, oke? Nah, tapi dari komen yang nomor 2 ini teman-teman, kita juga harus sadar, sebagus-bagusnya kinerja Kang Deddy Mulyadi adalah tetap manusia biasa yang mungkin bisa melakukan kesalahan, sama seperti kita. Beliau bukan seorang raja, beliau hanyalah seorang gubernur. Jangan sampai kita masyarakat Jawa Barat tenggelam dalam hegemoni kekuasaannya beliau. Nah, oleh sebab itu teman-teman, jangan sampai kalau kita kritik, kita dibilang pembenci, dan jangan sampai kalau kita membela atau memuji Kang Deddy Mulyadi itu disebut penjilat. Enggak gitu konsepnya teman-teman. Tapi ingat teman-teman, kritik itu bukan tanda membenci, tapi kritik itu justru karena kita masih peduli. Nah, menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar. Ya oke, ya sebenarnya ini mah poinnya ya kayaknya ya, tapi ya sampelnya Kang Deddy lah ya. Tapi kayaknya ini kalimatnya sebenarnya secara umum, kalau kita di internet kita suka sama sesuatu ya kita bakalan ikuti sesuatu itu. Nah ketika sesuatu itu tidak seperti apa yang kita pikir atau tidak benar, biasanya kita akan kritik, biasanya kita akan marah, kemudian biasanya kita akan benci, kemudian jadi ada ada beragam ekspresi lah ya. Jadi misalnya ada orang yang nggak suka dengan misalnya VTuber, nggak suka, tapi sebenarnya kalau nggak suka mah tinggalin, nggak usah diikutin ya. Aneh banget tuh orang nggak suka tapi diikutin terus, itu kalau nggak suka mah tinggalin gitu. Adalah kalau di internet mah kayak gitu, kadang orang nggak suka bisa pilihannya untuk di skip, tapi malah milih buat marah, komen nggak. Apalagi di komentar stand up comedy, di mana letak lucunya di mana, gua nggak ketawa ya. Tapi ya udahlah, kan kayak gitu memang. Aing mah ke pendukung KDM lah, aing karek oge beres mandi geus aya nu ngomong ke najis, aing salah naon ieu, kedeung saha nu ngomongna ieu, kos kumaha bebeungeutana anjing. Hampura. Minimal ari beungeut sarua goreng nama gitu ya, hate mah ulah goreng gitu. Saya teu masalah lamun misalkan sia nyebut najisna ke aing hungkul, tapi geus nyebut pendukung KDM gitu, berarti sakabeh pendukung KDM teh najis meureunnan alas ya. Bari jeung nu ngomong kos kieu teh lain orang Jawa Barat, orang Banten alah. Sambarukna di Banten eueuh pendukung KDM gitu, eueuh nu resep ka KDM. Coba baraya leres teu ieu jalmi anu nyebut kos kieu orang Banten. Aduh. Rada di info-info ieu Bantenna paling mana. Ya, jadi tadi ya seperti yang Mas yang sebelumnya bilang kan, AA yang sebelumnya kan dia orang Jawa Barat. Kritik itu tanda sayang, karena pada umumnya kritik itu sesuatu yang dilontarkan karena kecintaan atau rasa sayang kita terhadap sesuatu. Beda lagi dengan menghina, beda lagi dengan membenci. Biasanya tendensinya adalah ingin orang itu jatuh sejatuh-jatuhnya, ingin orang itu terlihat menyedihkan. Kalau kritik ya enggak. Maka kadang-kadang kan
Astagfirullahaladzim teteh. Eta cariusan teh meuni sae teu isin eta kutiung teteh. Ayeuna meureunana teteh keselnya, kecewa lantaran lapak teteh meureunanya warung teteh teh ditertibkeun ku Pak KDM. Sehingga teteh tehnya bebentak kos gitu nyebat bapak aing bapak sia cuma anjing lah ulah dipilih deui KDM eta mah hak teteh eta mah bade milih mangga henteu milih oge ka payuna mangga eta mah da hak segala bangsanya soal milih dan memilih calon mah cuman lamun misalkan teteh tepang sareng Bapak KDM terus ditanya ku Bapak KDM teh ari teteh kamari teh kunaon amek-amekan aduh Bapak lapak abdi main digusur-gusur wae atuh nya terus teteh teh hoyongna kumaha nya hoyong da meureunannya bade nyuhunkeun kompensasi daerah meureunana wah nya geus bebentak geus nyebut anjing ka bapak aing gitunya teu isin mah bade nyuhunkeun kompensasi. Ya itu ya, kalau masalahnya gusur menggusur Kang Deddy memang pengen semuanya tertib juga lah, tapi memang semuanya kalau tertib ya itu digitalisasi tertib juga bagus, cuma di digitalisasi kita ini kadang masih kurang. Milih jabatan fungsional nu gawena eueuh gajihna gede pan teu eling nagara teh ieu teh. Bayangin, negara tidak adil. Jadi yang bekerja di struktur anu dipariksa, anu di demo, gajihna leuwih leutik dibanding anu gawena HS. Pertanggung jawab cukup nyeun ngarang, nyaeta telaah dibaca ge ku aing tara telaahna. Ini Pak, ini harus dibenerin Pak. Kalau ini hambatannya di Kemenpan RB, saya mau datang. Kenapa? Saya tidak menerima pegawai provinsi yang tidak kerja tunjangannya puluhan juta, sedangkan yang beresiko kecil tunjangannya. Nah, ini bener. Kenapa? Ini duit publik yang harus dinikmati oleh rakyat kecil untuk sekolah gratis, untuk mendapat perumahan. Ini negara. Dia Ya gitulah, ya pokoknya itulah ya, pokoknya dan ini adalah semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Ton Martamis sampai sampai bertemu di lain waktu. Apa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.